Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala ramadhana shahrus siyam wa shahrul qiyam wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Mu'min ya rahmatullah. Pada malam pertama tarawih, saya yakin semua kita mendapat suguhan firman Allah Subhanahu wa taala yang begitu familiar buat telinga kita, yaitu ayat tentang kewajiban siam Ramadan. Dan kalau diminta anak remaja membacakan, saya yakin bisa semua ya. Surah apa tuh deh? Surah yang mewajibkan puasa surah apa? Surah apa? Ayatnya ayat berapa? Ada yang apa? Belum apa ya? Ayatnya 183. Yang bapak-bapak juga saya yakin hafal semua kan? Apa bapak ya? Kalau tahu 183 ya? Itu ingat bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jamaah sekalian, yang diwajibkan puasa itu adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba itu fi'il madhi majhul, telah diwajibkan. Jadi sebuah keputusan Allah untuk semua orang beriman. Bahwa orang beriman itu Allah wajibkan. Alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kewajiban siam ini juga berlaku pada generasi sebelum kalian. Nah, jamaah sekalian, lalu ada target. Targetnya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan semua yang melakukan ibadah siam itu akan mencapai satu posisi sangat terhormat, satu posisi mulia di sisi Allah yang namanya orang-orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jemaah sekalian, pertanyaannya adalah apa itu takwa? Kita juga sering mendengar, apalagi setiap pekan di sini ada pengajian. Saya salah satu yang mengisinya pada pekan ketiga. Itu kita selalu mendengar takwa itu by definition, secara ta'rif dikatakan oleh para ulama dirumuskan imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa itu adalah semua kita orang-orang beriman melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua yang Allah perintahkan dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, wasdinabun nawahi, semua kita yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya berupaya meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian,
di Ramadan ini Allah mematok target bahwa objektif dari puasa adalah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi ketika kita sholat Isya, imam kita membaca satu ayat yang justru di dalamnya memberikan atau menjelaskan uraian tentang dimensi takwa. Yang dibacakan tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 177. Dan dalam kesempatan tausiah yang singkat ini, kita akan coba mengurai bagaimana Allah menjelaskan dimensi takwa. Kita mulai dengan ada 4 dimensi dalam masalah. Jadi ketika kita mendengar atau mengucapkan kata takwa, maka sesungguhnya di dalam kata takwa itu ada 4 dimensi. Di mana dimuat informasi itu dalam surah 2 ayat 177. Kita coba mengurai apa yang dijelaskan Allah tentang dimensi takwa itu tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Ayat ini diawali dengan bicara tentang kebajikan. Awalnya secara historis, sababun munculnya adalah bagaimana para penganut Yahudi dan Nasrani mengkritik Rasulullah SAW yang tiba-tiba mengubah kiblat sholatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mereka memprotes Rasulullah. Nah, inilah Islam. Islam itu ajaran yang mencelak. Awalnya kiblatnya di Masjidil Aqsa, tiba-tiba beralih ke Masjidil Haram. Ini artinya apa? Bahwa Muhammad tidak konsisten dalam beragama. Maka turunlah ayat ini menjelaskan bahwa persoalan yang baik itu, persoalan kebajikan itu bukan kalian berkiblat ke timur atau ke barat. Laisal birra, di dalam ayat ini katakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukan timur dan barat yang menjadi acuan kebajikan. Disinilah jamaah sekalian lalu Allah menjelaskan bahwa yang disebut dengan kebajikan itu tidak lain ketika orang itu mengimani Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian mereka berupaya mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah lalu para ulama membuat satu kesimpulan bahwa seperti yang saya uraikan di buka, takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan semua larangan Allah. Tapi apa perintah Allah itu? Ini yang penting dijelaskan oleh Allah dalam surah 2 ayat 177 ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan kebajikan itu yang pertama adalah man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Inilah yang dimaksud dengan dimensi pertama takwa. Jadi dimensi pertama takwa adalah dimensi akidah. Jadi orang takwa itu adalah orang yang memiliki akidah yang dalam terhadap Allah, hari akhir, kemudian kepada malaikat, kitab dan nabi. Kita sering mengenalnya sebagai rukun iman. Jadi orang takwa itu akidahnya kuat. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Itu dimensi pertama dari masalah. Orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Perhatikan ya masalah Allah hari akhir.
Jadi yang disebutkan oleh Allah pertama Allah, kemudian yang kedua hari akhir. Hari akhir inilah yang memotivasi kita hadir di sini. Kenapa? Karena kita ingin meraih kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Dan itu harus kita yakini bersama bahwa ada kiamat. Lagi-lagi ulama mencoba mendefinisikan kiamat itu, membaginya menjadi dua. Ada yang namanya kiamat sugro, ada yang namanya kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro itu hal-hal yang dialami dalam kehidupan kita menjadi satu sunatullah yang semua kita akan mengalaminya juga. Yang pertama adalah kematian. Jadi kematian itu sesuatu yang pasti. Dan ulama mengatakan itulah bentuk kiamat sugro. Sementara kiamat besar nanti akan terjadi perubahan yang luar biasa. Dalam surah Al-Zalzalah dikatakan bahwa semua akan dihancurkan. Saya kira semua hafal surah Al-Zalzalah itu ya. Itu yang pertama aja masalah. Dimensi yang pertama adalah kita beriman kepada Allah, hari akhir, kemudian kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Dimensi kedua jamaah sekalian ini yang menarik sekali. Setelah orang bertakwa itu punya akidah yang kuat, yang kedua orang beriman itu yang ingin meraih ketakwaan, dia akan masuk kepada dimensi yang kedua. Apa dimensi yang kedua? Allah katakan wa atal mala ala hubbi. Orang takwa itu adalah orang yang berjiwa sosial. Buktinya apa? Atal mala ala hubbi. Dia akan mendistribusikan harta yang paling dia cintai. Luar biasa. Jadi bukan sekedar simpanan, bukan sekedar aset biasa, tapi ini aset yang bernilai tinggi dan kita sangat suka dengan aset itu. Kata Allah, orang yang bertakwa itu ciri yang keduanya adalah dia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Wa atal mala ala hubbi. Lalu pertanyaannya adalah kepada siapa harta ini didistribusikan? Allah sebutkan yang pertama zawil qurba, orang-orang terdekat kita. Jadi seorang yang bertakwa dia tidak akan tenang hidupnya kalau orang yang ada di sekeliling dia itu hidup sengsara. Jadi kalau kita punya saudara, kalau dalam sebuah keluarga besar ada ayah, ada ibu, kemudian ada anak-anak dari kakak, adik dan seterusnya. Bahkan lebih jauh lagi ada paman, ada pakde, ya. Itu kalau dia bertakwa dan dia memiliki aset yang dia cintai, dia tahu saudaranya membutuhkan, dia bagi. Wa'akal ma'ala zabil qurba. Itu yang pertama. Jadi bukan kaya sendiri dia, bukan senang sendiri dia, tapi dia berbagi kekayaan, berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan. Itu dia orang yang takwa. Yang kedua. Lalu siapa lagi yang dibagi? Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa ibnas sabil, para ibnus sabil, musafir. Kemudian wasailin, orang yang minta-minta karena terpaksa. Karena hari ini banyak peminta-minta yang diorganisir, malah menjadi profesi. Nah, itu bukan masuk yang harus dibagi dengan harta yang kita miliki. Itu dimensi kedua ya mas sekalian. Kemudian yang berikutnya lagi wakil itu membebaskan praktek-praktek perbudakan. Lalu yang ketiga Allah mengatakan ada dimensi ibadah. Jadi orang yang takwa itu ibadahnya kayak begini. Kayak begini maksudnya merantaikan masjid, memakmurkan masjid bukan saja pada masa Ramadan, tapi juga hari-hari biasa.
Ini yang menjadi sebuah tantangan. Saya kira nanti hari-hari ke depannya bukan seperti ini wajahnya ya. Akan berbeda lagi. Pak Iwan akan cerita itu. Ini beberapa ini juga shopnya udah maju ya. Maju. Dan ini harus kita pertahankan. Kenapa? Karena ciri orang yang takwa itu dia akan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Itu dimensi yang ketiga, dimensi ibadah. Wa aqimus shalah, kemudian yang kedua wa ataz zakat, menunaikan zakat. Di sana terjadi perimbangan hubungan antara Allah dan sesama. Dengan Allah kita menegakkan sholat, dengan sesama dengan menunaikan zakat. Lalu dimensi yang terakhir jamaah sekalian, wasobirin, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wasobirin. Ini yang disebut dengan dimensi moral. Jadi orang yang bertakwa itu memiliki moral yang tinggi dan mental yang tahan uji. Di mana informasi itu dalam ayat ini, wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang konsisten dengan janji-janji yang dibuatnya. Jadi kalau dia membuat janji, apakah itu pada tingkat individual atau pada tingkat tertinggi presiden misalnya, bikin janji, itu kalau janjinya kosong, dia bukan orang yang takwa. Karena ciri orang yang takwa itu adalah wal-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dia penuhi semua janji yang diucapkan di depan rakyatnya misalnya. Kalau hari ini siapa Jokowi, janji ini, janji itu, kalau Pak Jokowi penuhi, orang bertakwa. Tapi kalau semuanya bertentangan, bertolak belakang, dia bukan orang bertakwa. Kata Al-Quran tadi. Jadi bukan kata saya yang memberikan manusia. Lalu punya mental yang membahagia. Wasabiri, dia sabar dalam hidup ini. Fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Mereka mempunyai kesabaran yang tinggi ketika menghadapi cobaan. Jadi kalau cobaan sekedar cobaan saja. Tapi kalau dalam penderitaan itu cobaan pangkat 5 misalnya. Cobaan. Kemudian bahkan dalam kondisi perang. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersabar menghadapi situasi seperti itu. Jangan sekalian, ayat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditutup dengan pernyataan ulaikal ladzina shadaku. Itulah orang-orang yang sodaku itu maknanya yang benar imannya. Jadi kita bisa disebut orang beriman kalau kita memiliki dimensi akidah, dimensi sosial, dimensi ibadah, dan dimensi moral. Kemudian yang kedua Allah tutup lagi sebagai pembuka ayat ini, wa ulaika humul muttaqun. Dan itulah dia potret wajah, gambaran kehidupan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita semua bisa memenuhi kriteria yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hubungan dengan iman dan takwa. Dan Allah wa yaqul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.